City Trans Bus Line adalah bus akap dengan kelas super eksekutif yang melayani rute dari Yogyakarta sampai Bandung dengan harga tiket yang sangat bersahabat. Bus ini cocok deh buat temenin perjalanan kalian dari Jogja sampai Bandung. Dan pada hari ini saya akan icip bus ini di kelas super eksekutif. Penasaran kan bagaimana keseruan saya naik City Trans Bus Line? Kuilah kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip dan selamat menyaksikan. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Hari ini saya sudah di kawasan Malioboro, baru check out hotel dan mau langsung balik ke Bandung. Dan kita bakal pulang ke Bandung naik City Trans Bus Line. Jadi saya harus ke Terminal Jombor sekarang. Busnya sih berangkat jam 6.50, cuman sekarang masih jam 5.50, jadi ada sejam lagi lah buat sampai sana. Dan ini adalah video pertama saya naik armada transportasi darat selain kereta api, karena kita coba semua transportasi di darat ini selain kereta itu bus, dan ini busnya sih harusnya nyaman ya. Oke, untuk tiket kali ini dari Terminal Jombor ke Terminal Cicahem Bandung itu di 395 di kelas super eksekutif dengan leg rest dengan konfigurasi seat 22. Saya juga belum pernah naik busnya, karena ya kalian tahu sendiri lah, isi channel gua kan kereta semua. Jadi ini first experience naik bus. Semoga kedepannya bisa nyoba naik bus lagi. Jadi ada kereta, ada bus juga, variatif lah. Pagi-pagi di Malioboro ini banyak banget yang jogging ya. Nggak pagi doang sih, kayak saya lihat kayak malam-malam juga kayak banyak banget gitu di sini yang jogging, excited banget itu wajahnya tuh, dan dia tidak mengenal lelah, keren. Ada yang sapu-sapu, ada halte Malioboro, tempat pemberhentian Trans Jogja. Ada sih Trans Jogja yang ke Jombor, cuma karena saya awam dan malas cari informasi soal itu, jadi udahlah kita naik gajah yang pasti-pastilah. Kereta, pengen lihat kereta dulu. Kereta apa nih yang lewat nih? Nanti udah kereta lewat baru kita order Gojek. Cuma mau gimana pun juga gua lebih senang naik kereta, cok. Cuma ya masa naik kereta terus? Kita coba lah mode transportasi lain. Kita lihat kereta apa yang mau lewat di stasiun Yogyakarta. Dia nih keretanya menggunakan CC 206. Kereta apa ya kira-kira, pakai stainless steel 2018-2019, bawa kelas ekonomi premium. Ini mah curiga Sancaka dah, Sancaka Langsir dah ini mah. Dia ke Lempuyangan dulu ke sana buat tuker jalur doang. Enggak, dia pe jalur utama Jogja. Oh, belum berangkat, cok. Ya Langsir kayaknya. Gak ada penumpangnya soalnya. Lagian ngapain juga kan dia kalau ke Lempuyangan bawa penumpang. Jadi ini dia Langsir ke sana. Nanti ditarik mundur. Ya rusak panelnya. Nah ini kasihan anjir, dia belum ganti rangkaian. Sedangkan Senja Utama Solo, Pajar Utama Solo tuh udah, dia masih pakai stainless steel yang begini modelnya. Dengan 7 kereta premium dan 1 kereta 2 kereta eksekutif. Tuh kan dia berhenti. Nah habis ini dia bakal ditarik mundur. Didorong mundur. Tuh. Oh, dia mundur nih. Dipindahin dulu weselnya, tuh mundur langsung. Pindah jalur doang.
Fajar Utama Yogyakarta. Uh, 16 udah tiba di Terminal Jombor, cuma aku harus kemana? Oh itu guys, ada busnya. Wah, City Trans. Ini ada bus apa? Ada Gunung Harta. Gunung Aing, sumpah gua noob banget di bus ya, jangan diketawain ya guys ya. Ada Jakarta, Temanggung, Jogja, ada di Gunung Harta, kemana gak tahu, bodo amat. Aing belum belajar. Ini dia bus yang akan saya naikin, City Trans Bus Line. Cuman kita harus ke poolnya dulu deh, kita cetak tiket sudah. Oh ya, untuk bus City Trans Bus Line yang saya naiki kali ini menggunakan sasis dari Hino RM 280 ABS Euro 4 dan Jetbus 5 SHD single glass buatan karoseri Adi Putro. Keunggulannya nih ya, yaitu sudah air suspension, fitur anti-lock braking system atau ABS, dan bagasi yang cukup luas. Dengan layanan kelas super eksekutif dengan konfigurasi seat 22 disertai leg rest. Biasanya sih ada yang suite class ya, cuman untuk perjalanan hari ini unitnya nggak bawa kelas itu, jadi ya super good nggak apa-apa lah. Super eksekutif juga udah nyaman banget kok, bisa tidur dengan pulas. Suasana pagi hari di Terminal Jombor. Ini Aing belum cetak tiket juga sih. Apa Aing tanya dulu krunya ya? Mas saya mau ke Bandung nih guys, tapi si krunya nyamperin nih. Coba dong. Coba samperin dulu dah ya, biar Aing tidak tahu bagaimana cara naik bus guys. Noob. Oke guys, kita absen dulu kata si mas-masnya. Excited banget Aing naik bus. Goblok. Seat 4 ya? Ya, seat 4. Di depan bukan sih itu mas? Iya, di depan. Ini yang gak bawa switch ya? Switchnya dipakai ke PSD. Oh, jadi ini yang super eksekutif semua? Ya, super eksekutif. Perlu nggak mas hari ini penumpang? Separuh. Separuh. Dapat makan kan mas ya? Iya, dapat makan. Di mana tuh? Di Batam. Snack dapat? Snack dapat. Oke. 6.50 ya? Wah, hati guys. 6.28, masih ada waktu berapa? 20 menit lagi lah ya. Pagi yang cerah di Terminal Jombor. Ada bus Sinjai dengan rute Jakarta Jogja. Lagi dimandiin. Oke, tadi udah nanya sama si krunya bahwa nanti di absen katanya. Untuk penumpang kali ini separoh, jadi nggak penuh-penuh amat. Dan katanya yang switchnya lagi dibawa ke BSD, jadi nggak ada sekarang. Jadi ya udah, ini bus yang kita naikin cuma pakai kelas super eksekutif aja. Dan ini dia kedatangan lagi bus City Trans yang kayaknya ini yang berangkat sore dari Bandung nggak sih? Apa dari Jakarta? Aing noob, sumpah Aing noob banget soal bus. Jadi jangan dibully ya guys ya. Nih. Ternyata City Trans itu dia satu grup dengan Bluebird. Lihat, anjir ganteng. Oh ini yang switch class guys. Nah ini ada switch classnya nih. Tuh switch class tuh kursinya gitu. Ini ada, tapi nggak apa-apa lah. Enakan yang super eksekutif. Bukan enakan, maksudnya kalau yang nggak bawa suite class. Nah kita naik super eksekutif itu bisa lihat depan gitu. Karena kan switch class di depan ya. Kalau ada switch class kita naik super eksekutif, berarti kita di tengah. Oke, kata masnya yang Bandung udah boleh naik. Jadi kita langsung ke bus aja naik ya guys. Cuman saya mau naruh dulu tas ke bagasi karena berat parah ya, mau segarupa deh. Rak bagasi dah, kita langsung masuk ke seat nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Keren banget guys busnya. Kita buka dulu. Oh my god, look at this view of the bus. Nomor 4 mana sih ini ya? Ini nih. Langsung disambut dengan apa nih? Pasti snack sih. Kali naik bus dapat snack. Dah, kita taruh dulu. Kita take footage dulu. Oke, untuk fasilitas yang ada di bus City Trans Bus Line ini, yang pertama, oh ini buat reclining guys. Nah ini untuk tombol reclining. Ini ya, kita pencet. Nanti dia bakal tuh, itu untuk tombol reclining. Terus ada USB port untuk charging handphone, tapi nggak boleh ngecas power bank ya, ingat. Terus ada bantal, honestly ini comfort parah sih. Dan ada leg rest, cuman karena saya tinggi 170 km/jam 170 cm, jadi rada mentok ke cermin sih. Cuman ya overall enak lah dibanding kereta eksekutif sih. Kalau kursi better ini sih, the best. Sekarang udah pukul 6.49 nih, maaf. Dan busnya masih belum berangkat. Dan yang naik ke terminal Jombor ini kayaknya nggak banyak deh. Nggak tahu nih, nanti mungkin di Klaten atau di Kerapiak, di Semarang nanti bakal naik. I don't know. Dapat makan sekali dan dapat snack. Kita unboxing snack ya. Untuk snack yang kita dapat pada perjalanan kali ini ada, oh my god, citato. Apa lagi nih? Ada, oh ini dapat tisu. Tunggu, ini nomor pengambilan bagasi, jangan hilang. Dapat over. Terus apa lagi nih? Dapat kacang. Sama terakhir dapat air mineral. Ini totalnya segini. Tapi ini mah nggak usah dihitung ya. Ini mah saya tadi bawa sendiri. Udah habis. Oh ya, di sini juga ternyata ada USB guys. Sama AC, buat ngatur AC. Ada hordeng juga tuh kalau emang nggak mau lihat pemandangan. Cuman sih gua mah pasti lihat ya. Gak mungkin gua tutup hordengnya. Oh ada AVOD, ada TV. Udah sih palingnya. Apalagi ya tuh, lapar dah jujur aing mah. Ini leg restnya tuh, lihat bisa digeser-geser. Ini kalau misalnya nggak digunain tuh kayak gini leg rest. Kapan berangkatnya nih? Udah jam berapa ini? Udah delay 2 menit, tapi ya overall sepertinya saya bakal menikmati sekali pemandangan kali ini. Nah itu pas supirnya sudah datang. Pintu udah ditutup, berarti kita akan segera meninggalkan terminal Jombor, Yogyakarta. Pukul 6.53 meninggalkan terminal Jombor. Yes, kita meninggalkan terminal Jombor, Yogyakarta. Nah kalau City Trans yang ada switch classnya nggak bisa lihat kayak gini, kehalangan. Untung kita pakai yang ada, yang nggak pakai switch class ya, jadi bisa lihat depan terminal. Keren, langsung belok. Oh I know, kursi yang ada tote bagnya, berarti dia ada penumpangnya. Yang nggak ada, berarti nggak ada penumpangnya. Berarti kita bisa pindah-pindah kursi. Untuk perjalanan kali ini kayaknya bakal saya bikin 2 part ya, karena udah perjalanan pertama saya dan saya super excited. Saya akan banyak banget nge-record, maybe di 30 giga gitu ya di sekali berangkat. Jadi akan saya buat 2 part, dari Jogja ke Kerapiak dulu satu partnya. Part selanjutnya akan saya buat dari Kerapiak ke Bandung. Itu sih paling. Dan ini kita masih dalam perjalanan menuju ke Klaten sih. Harusnya kalau saya lihat dari titik jemput sih kita bakal ke Klaten ya, cuma nggak tahu lewat mana karena saya baru pertama kali juga naik bus. Nah, overall busnya nyaman parah dengan harga 3395.
itu kalian cuma bisa dapat kalau di kereta ya itu ekonomi new generation paling di Jogja. Itu harganya 350 lah, something segitu. Kalau mau eksekutif di kereta itu dari Jogja ke Jakarta harus ngeluarin kocek yang lebih dalam di at least 550 sampai 600 lah. Tapi balik lagi, kereta kan dia menjual keamanan sama ketepatan waktu ya. Jadi kalau memang kalian mau dapat servis yang lebih di kereta api, itu minimal kalian naik kereta priority, panoramik atau wisata-wisata gitu lah, luxury, baru bisa dapat servis yang kayak bus, dapat snack, dapat makan. Semua kelebihan yang dimiliki oleh bus juga punya kekurangan, yaitu terjebak macet seperti ini nih. Dan ini tidak akan kalian dapat jika kalian naik kereta. Itu sih paling ya. Jadi stop lah membanding-bandingkan kayak mending bus bang, mending kereta bang, mending bus bang, mending terbang anjir naik pesawat. Macet mulu udah. Banjir. Kita coba pindah dulu ke seat paling belakang karena mumpung belum banyak penumpang yang naik, jadi kita bisa record seenak jidat kita. Pindah-pindah kursi. Nah, di samping saya ada toiletnya. Siapa yang nyeduh pop mie? Lapar anjir. Ya enak deh pop mie. Ini yang di belakang enak juga loh. Dia ada leg race-nya, cowok. Tapi gini leg race tuh. Lihat, ih. Enak tuh. Asli gabut guys, di sini nggak ada yang naik juga kan karena nggak ada. Nah kalau ini ada orangnya nih karena ada tote bagnya. Nah saya mau coba nyeduh pop mie aja dah, lapar karena yang saya lihat juga di sini ada ini mah gula semua. Oh ada Nescafe. Udah kita coba nyuh pop mie, lapar. Ih dikunci bisa kocak gimana ngambilnya coba. Susah aja. Duh lapar guys, kita nyeduh kopi aja. Nah pop mie nya gratis. Kalau di kereta kan 13.000, di sini gratis. Kita nyeduh pop mie dulu. Lapar asli, aduh. Nyubuh atuh dai mah gak perjalanan lagi. Mustika Yogyakarta. Resort and Spa. Look at the views. Iya ada rel kereta. Saya sudah berada di dalam toilet City Trans Bus Line. Ini ada AC, ada peringatan, ada wall panel, dan tuh anjir nih, ini cerminnya, dan ada keran, dan jet shower ada juga sih. Cuman ya karena ini toilet bus nggak boleh digunakan
untuk buang air besar karena nggak ada septic tanknya. Bawa buat tisu. Udah sih, ya gak gede-gede amat tapi estetik lah dan bersih juga. Ada di pukul 8.18, kita belum nyampe Klaten, masih di perjalanan menuju ke Klaten. Gak ada penumpang apa? Ngantuk aja. Penumpang masih 2 orang aja. Tapi kalau saya hitung juga tadi paling berapa ya? Gak nyampe 10 deh penumpang hari ini di bus ini. Ya, jadi sedikit leluasa lah. Saya aja dari tadi udah pindah kursi terus. Sekarang di belakang, nanti di depan lagi, di belakang lagi, di depan lagi. Itu ya bebas. Asik cok, asli. Ini first experience naik bus dan asli enak, nyaman. Cuman ya durasinya doang sih agak lama. Tapi overall buat kenyamanan the best. Kursinya enak. Cuma kalau kursi paling belakang dia kayaknya nggak bisa recline ya karena udah mentok sampai belakang. Jadi kalau mau recline paling yang kursi tadi depan aja lah. Yang di tengah-tengah itu masih bisa recline sampai paling depan. 821 kita sudah mulai masuk tol. Tol apa nih? Pukul 8.22 kita memasuki gerbang tol Prambanan. Udah exit tol lagi. Ya mana sih ini? Balik kursi dulu ah. Sembilan 957 kita udah tiba di daerah Semarang. Menuju titik jemput di Krapyak. Oh ini bis dipakai perjalanan malam juga enak parah ini guys. Tuh lihat, bukan sleeper tapi bomboknya nyaman banget.
Ini posisi point of view kalau misalnya tinggi badan di 176 di bus ini. Mentok dikit doang, tapi masih bisa lurus lah posisi kakinya. Dengan harga tiket 395.000 untuk kenyamanan sih oke. Cuman paling kayak di snacknya sih kurang banyak. Snacknya tidak sebanyak M-Trans yang saya lihat dari video-video orang yang sudah naik M-Trans. Snacknya ada, cuma nggak banyak aja. Dan usahain kalau emang naik bus ini dari Jogja sarapan dulu, karena nggak tahu ini servis makannya kapan. Dan saya udah lapar. Oke, BTW ini pertama kali gue naik bus jarak jauh sendiri ya. Sebenarnya pernah sih dulu waktu sekolah naik bus dari Jakarta ke Jogja, tapi kan ya itu dulu rame-rame lah, kayak bukan konten juga. Nah, ini untuk first experience saya naik bus City Trans dari Jogja ke Bandung. Asli ternyata naik bus juga nyaman loh, senyaman itu. Memang untuk penumpang biasa naik kereta itu akan sedikit kaget dengan guncangan yang terjadi di bus, karena waktu saya naik kereta itu kan kayak saya dari tempat duduk nih mau ke toilet itu kan enggak ekstrim banget ya goncangannya tuh, jalan-jalan aja biasa gitu, nggak sampai mau jatuh gitu. Sedangkan di bus itu harus pegangan banget karena goncangannya lumayan ekstrim dibanding di kereta. Terus untuk kenyamanan sih asli saya prefer bus dah dibanding kereta eksekutif. Asli ini enak banget, walaupun kelasnya super eksekutif dia tuh ada leg rest-nya. Jadi saya dengan tinggi badan 174 lah atas segitu, itu enak anjir, bisa tidur dengan pulas. Banding di kereta itu eksekutif tuh udah malah lebih mahal dan kursinya tuh gak senyaman yang di bus ini loh. Ini pengalaman pribadi gue ya selama gue naik bus ini nih. Tujuan gue cuma buat sharing aja. Ternyata bus itu seasik itu loh, jadi gak usah takut lah buat naik bus atau gak usah ragu. Dan yang paling asiknya tuh saat datang kita dapat snack. Di belakang ada pop mie, ada gula, bukan gula, maksudnya ada pop mie, ada minuman manis, ada kopi. Itu tuh free refill guys, dan itu tuh fasilitas mahal di kereta. Kalian tuh bisa seperti itu kalau kalian naik panoramik atau naik priority baru bisa kayak gitu. Tapi kalau di bus ini itu tuh gratis guys, asik banget. Dan kita tuh dapat makan, itu sih yang nilai plus naik bus. Dan buat estimasi perjalanan 9 jam 45 menit dari Jogja ke Bandung, ternyata cuma nyampenya 8 jam. Dan itu buat gua asik banget, asik parah. Kereta Lodaya aja kan 7 jam sekian ya dari Bandung ke Jogja, kalau nggak salah sih gitulah, koreksi kalau salah. Tapi ini 8 jam loh, dia tuh dengan rute yang memutar dari Jogja itu dia harus ke Klaten dulu, ke Semarang, ke Tegal, sampai ke Cirebon, baru ke Bandung. Dia kan ngejar tol Trans Jawa atau biar cepat. Ya overall saya suka banget dah naik bus ini asli. Next saya pasti naik bus lagi. Oke, clue ke depannya, next saya pasti naik bus lagi. Dan tapi gak tahu busnya apa, yang jelas saya suka naik bus juga. Pukul 15 udah nyampe Semarang, dan ternyata di sini pergantian supir guys. Ini ya. Ini servis makan yang bakal kita dapat. Sayur asem. Tadi karena udah milih ayam sama nasi, dapat buah juga. Makannya dapat air mineral, sayur asem, sama ini nih ayam goreng. Tadi pesannya kan ayam goreng. Pukul 3.15 kita keluar gerbang tol Pasteur 2.